Karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Artinya ilmu itu harus didatangi. Tapi dalam perjalanan tu, antum pergi bersama kawan antum kan? Tak ada handphone, tak ada apa-apa. Macam mana antum boleh tahu perjalanan ke sana? Mengajar, not only transfer of knowledge. Ya, kalau hanya maklumat saja, itu mungkin kita bisa ambil dari AI. Tapi bukan itu yang kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada semua di dalam podcast terbaru di bawah naungan Dakwah KAS terbitan Persatuan Muhammadiyah. Dan insya-Allah podcast kali ini kita akan membincangkan isu-isu semasa yang kita akan mengaitkan dan kupaskan berkenaan dengan isu tersebut berpandukan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini insya-Allah kami amat berbesar hati kita dapat menjemput Al-Fadil Ustaz Dr. Saifuddin Amin untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk kita membuka episod kami yang pertama di mana kita akan membincangkan dengan lebih luas berkenaan dengan ilmu itu sendiri, bagaimanakah ilmu dapat membawa kita ke persada dunia yang lebih tinggi dan bagaimana perkembangan teknologi pada masa hari ini dapat membantu pemikiran kita ataupun dia telah pun membantutkan pemikiran kita. Dan insya-Allah sebelum saya mulakan, insya-Allah kita perkenalkan tetamu khas kita pada hari ini iaitu Dr. Saifuddin Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya-Allah, barakallahu fiik. Dan alhamdulillah hari ini kita nak bincang sedikit sebanyak. Kita berkongsi pengalaman Ustaz, berkongsi pengalaman, mungkin pengajaran ataupun perkara-perkara yang boleh kita ambil istifadah daripadanya. Kerana kita tahu bahawa dunia sekarang semakin laju, semakin pantas. Ilmu yang kita boleh dapatkan tak sama macam dulu. Dulu kalau kita nak fikirkan zaman saya sendiri peribadi dalam kita menuntut ilmu ni sangat jauh lah perjalanannya, dan saya pasti Ustaz lagi jauh perjalanannya. Dan sekarang kita lihat bagaimana kita nak mendapatkan ilmu tu tidaklah sesusah yang dahulu lah. Semudah-mudah mana pun kita boleh dapat. Hatta orang yang tidak mempunyai latar belakang ilmu agamawan pun boleh menjadi seorang agamawan. Jadi mungkin sebelum kita mulakan berkenaan dengan topik yang mahu kita bincangkan pada hari ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak pengalaman Ustaz, bagaimana Ustaz memulakan dalam memasuki dalam bidang dunia ilmu dan bagaimana perjuangan ataupun pengorbanan Ustaz telah lakukan demi untuk mendapatkan sesuatu ilmu di dalam agama itu sendiri Ustaz. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini seperti mengimbas kenangan masa lalu Ustaz, ketika pertama kali saya keluar dari rumah tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Dan terus terang saya keluar dari rumah untuk menuntut ilmu ini di umur 10 tahun. Oh, Masya Allah. Ya, di umur 10 tahun saya sudah keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Keluar dari rumah maksudnya keluar dari negeri ya? Keluar dari negeri. Oh, Masya Allah. Dari rumah kemudian pergi ke satu pondok pesantren. Di situ ada seorang kiai yang mana kiai ini memiliki ilmu di dalam masalah Al-Quran, kemudian ada tafsir dan hadis semuanya. Dan inilah sebenarnya esensi daripada ilmu itu sendiri bagi saya sendiri, karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Artinya ilmu itu harus didatangi dan ilmu itu tidak akan pernah mendatangi kami. Betul. Maka pada saat itu saya berangkat dari rumah menuju ke rumah kiai ini, kemudian pada akhirnya saya berada di situ. Di dalam rumah itu kalau tak salah ada 26 orang pelajar. Di dalam rumah kiai tersebut kita menuntut ilmu bersama-sama dengan kiai, sekaligus kita berkhidmat kepada kiai. Kiai ini adalah panggilan untuk seorang guru agama di Indonesia Ustaz. Jadi ada 26 orang dan kita berkhidmat sama kiai. Di pagi hari kita bangun, kemudian kita berjalan sekitar 500 meter Ustaz. Hanya untuk mengambil air wudu, kemudian sekaligus mengambilkan air dengan baldi. Maksudnya Ustaz tinggal bersama dengan kiai itu? Kami tinggal bersama dengan kiai. Karena memang sistem pondok pesantren asalnya seperti itu Ustaz. Jadi dikatakan pondok dikarenakan orang-orang ketika melihat ada seorang kiai yang mempunyai keilmuan, kita datangi. Kemudian kalau seandainya rumah kiai itu sudah penuh, maka pelajar-pelajar ini membuat pondok-pondok kecil di sekitar rumah Pak Kiai. Makanya dinamakan dengan pondok pesantren. Masya Allah. Jadi disitulah awal daripada permulaan saya, dan saya bertemu dengan berbagai macam guru Ustaz.
Dan guru-guru saya ini kebanyakannya dari luar, Aha. yaitu bukan dari tempat tinggal saya. Saya sendiri berasal dari Sulawesi. Mhm. Kemudian yang datang itu kebanyakannya dari Jawa, dan saya lihat mereka punya ilmu bahasa Arab yang begitu luar biasa. Sehingga selepas saya selesai 4 tahun, ya, selesai primary, selesai secondary gitu ya, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jawa, menuntut ilmu. Dalam istilah ulama terdahulu dinamakan dengan ar-rihla fi talabil ilmi, Ustaz. Jadi keluar dari daerah, kemudian setelah itu kita pergi mencari ilmu. Dan antum bisa bayangkan antara tempat saya tinggal kemudian ke pondok baru saya ini itu ribuan kilometer, Ustaz. Okey. Jadi dari rumah saya sendiri ke pelabuhan itu menempuh jarak sekitar 5 jam atau 6 jam perjalanan by car, ya, pakai kereta. Setelah itu sampai di pelabuhan saya akan berlayar menuju Surabaya, itu 36 jam, Ustaz, di atas Masya Allah. Satu kapal. hari lebih. Ya, 1 hari lebih. Dan orang tua saya itu tidak mengantar sampai ke Surabaya, tak. Dia hanya lepaskan saya di pelabuhan. Di pelabuhan itu. Di waktu itu umur 15-16 tahun, Ustaz. Saya berangkat sendiri, no handphone, no WhatsApp dan lain sebagainya. Maksudnya Ustaz berangkat tu bersama dengan yang pelajar-pelajar yang pertama tu pergi? Tak, Sendiri? Saya sendiri, berdua dengan kawan saya, sama-sama dari satu tempat, dan dan kebetulan dia adalah jiran saya, Ustaz. Kemudian setelah pas sampai di Surabaya itu, kami berangkat menuju ke sebuah pondok namanya Pondok Gontor. Dari Surabaya ke Pondok Gontor waktu itu juga 6 jam perjalanan. Jadi memang Masya Allah luar biasa perjalanan, dan selama 3-4 tahun saya di pondok itu, orang tua saya hanya datang 2 kali. Masya Allah. Ya, Sebentar Ustaz, tapi dalam perjalanan tu, Aha. antum pergi bersama kawan antum Betul. kan, umur 15 tahun. Ya. Tak ada handphone. Tak ada handphone. apa-apa. Tak ada Jadi apa-apa. siapa yang bawa Ustaz ke sana? Macam mana antum boleh tahu perjalanan ke sana, atau memang Kita bertanya. Ya, kita bertanya, dan inilah Allah Subhanahu wa taala luar biasa membimbing kami, Ustaz, karena memang waktu itu seolah-olah kami itu dilepas oleh orang tua. Ya, berharapnya kalau seandainya dia balik dengan ilmu, alhamdulillah. Kalau balik dengan nama pun dengan alhamdulillah. itu. Maksudnya tidak terhubung dengan Tidak terhubung sama sekali. Sampailah pada akhirnya saya di Gontor, saya kemudian belajar di Gontor, dan alhamdulillah saya boleh lulus di Gontor. Pada saat itu saya melihat ada beberapa asatizah kami itu dari Mesir. Dari Mesir. Kemudian pada akhirnya saya berpikir, elok juga rupanya kalau seandainya saya coba-coba untuk mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar. Okey. Akhirnya saya daftar, Ustaz. Ketika saya daftar, alhamdulillah saya diterima, dan saya berangkat Ke Mesir? ke Mesir. Dan waktu itu baru ada telepon. Di airport saya telepon orang tua. Untuk beritahu? Untuk beritahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu saya terkejut. Ya, saya bilang sama dia, mohon doanya Bu, mohon doanya Pak, saya nak ke Mesir. Terperanjat lah. Terperanjat. Wih, jauh. Kemudian akhirnya kami berangkat sampai di Mesir, baru saya hubungi. Sama kawan yang pergi tu? Tak. Yang ini lain? Ini lain. Kami sudah ada sekitar 9 orang berangkat sama-sama, penerima minhaj rahasia. Di Mesir 8 bulan. Saya dapat kabar lagi, saya diterima di Madinah. Akhirnya saya tinggalkan Mesir, saya menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan alhamdulillah selesai di Madinah. Baru akhirnya kami kembali ke Sulawesi. Alhamdulillah perjalanan dalam menuntut ilmu, dan sampai sekarang pun saya akan mengatakan ana maziltu talib. Saya masih seorang penuntut ilmu. Saya adalah orang yang masih belajar, sampai sekarang pun saya masih belajar. Ini sedikit berkenaan dengan rihlati fi talabil ilmi, Ustaz. Masya Allah. Jadi perjalanan menuntut ilmu memang di zaman dahulu mungkin tidak seperti sekarang. Kalau sekarang anak mau berangkat, kita paling tidak tahu kemana dia nak berangkat, pukul berapa nak berangkat, sampai pun dia akan memberitahu. Dulu Masya Allah luar biasa. Tapi itu nikmatnya. Luar biasanya orang tuanya yang ada sifat tawakalnya itu. Melepaskan anak begitu jauh, kemudian anak berdikari. Di situ kita belajar kehidupan. Sekarang mungkin kurang, Ustaz. Sekarang mungkin yalah, ibu bapa mungkin lebih mengawal anaknya di mana, kan. Hatta mungkin ibu bapa lebih mengawal dari segi pemilihan anak mau ke mana dan sebagainya. Kan biasa ya Ustaz dari dulu sekarang masya-Allah. Dan kita dapat lihatlah bagaimana sebenarnya teknologi berkembang. Teknologi berkembang. Dulu Ustaz tadi katakan pergi berangkat tanpa ada handphone, tanpa terhubung dan sebagainya. Dan itu
tambahan lagi dalam rihlah dalam menuntut ilmu itu, dan saya pasti bahawa menuntut ilmu itu direct daripada guru itu sendiri, mempelajari kitab-kitab yang ada dan sebagainya. Dan kalau kita nak kaitkan dengan dunia moden sekarang Ustaz, dunia moden sekarang, kita lihat bagaimana hatta sekarang kalau kita jangan cakap handphone lah, hatta dalam kelas tengah belajar pun orang main handphone kan, betul. dengan anak-anak ni kan. Dan kemudian kita dapat lihat bagaimana mereka dapatkan informasi itu, guru di hadapan, tapi informasi yang didapati adalah melalui handphone. Lagi sekarang makin berkembang lagi teknologi AI yang ada dan sebagainya, ChatGPT dan sebagainya. Ustaz pernah pakai ChatGPT Ustaz? ChatGPT saya tak pernah pakai Ustaz, tapi saya pakai Gemini kemudian Gemini tu AI jugalah. AI juga. Ya, AI juga. Saya ada satu pengalaman Ustaz. Saya ada satu masa tu di mana esok saya ada presentation saya nak buat. Dan saya gunakan kemudahan yang telah diberikan Allah ni lah, AI ni. Kemudian saya cuma letakkan apa saja yang saya nak, dan kemudian dia keluarkan dalam masa yang sangat-sangat singkat. Pada masa tu saya tengok, wah, saya tak perlu nak fikir apa-apa. Saya cuma letakkan, buatkan saya presentation berkenaan dengan topik ini beserta dengan dalil-dalil yang sedia ada, kan? Kemudian disiapkan saya dengan penuh detail platform dan sebagainya, semua informasi yang ada di situ kemudian saya gunakan dan saya buat presentation. Ketika itu saya teringat bahawasanya kalaulah ilmu ini pada zaman ini semudah ini untuk kita capai, ini yang saya katakan tadi pada awalnya, adakah AI ini sebenarnya membantu dalam kita berfikir ataupun dia membantutkan pemikiran kita? Sebab sejujurnya saya tak fikir banyak Ustaz. Saya cuma letak topik, saya suruh dia buat apa, kemudian dia siapkan semua. Tapi kalau kita lihat macam mana Ustaz punya perjalanan dengan guru, mempelajari guru dan sebagainya, sangat jauh beza lah. Bila kita lihat juga bagaimana dahulunya para ulama kita lihat bagaimana Al-Imam Nawawi berlayar ke sana dan ke sini untuk menuntut ilmu, macam rihlah yang biasa. Tetapi zaman sekarang mungkin orang berada di tempat yang sama, tetapi mungkin boleh dapat ilmu yang banyak, okey, ataupun maklumat yang banyak. Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan ni, apakah AI ni yang macam mana tadi Ustaz katakan, apa Gemini kan, Gemini tu sebenarnya ia membantu Ustaz ataupun dengan kehadiran wujudnya perkara ini untuk masa ke hadapan, agar adakah ia membantutkan pemikiran seseorang dalam menuntut ilmu ataupun sebaliknya? Berkenaan dengan AI Ustaz, kalau bahasa Arabnya apa lagi namanya Ustaz? Bahasa Arabnya apa Ustaz? Saya tak tahu Ustaz. Ada as-sinai itu ya. Al-muhara as-sinai atau apa ya. Bagi saya pribadi, dia mempunyai keunggulan tapi sekaligus dia mempunyai kekurangan. Bagi saya pribadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di satu sisi dia memendekkan waktu kita dalam mencari sesuatu. Betul. Ya. Tetapi di sisi yang lain banyak kekurangan-kekurangan yang bisa kita dapatkan Ustaz. Karena yang dinamakan dengan AI ini kan dia akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang kepada dia. Okey, betul. Ya. Artinya kan informasi yang berada di dalam AI ini dimasukkan oleh manusia juga. Sehingga saya itu teringat dengan perkataan beberapa ulama bahwasanya inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian daripada agama. Kalian harus tahu dari mana kalian mengambil agama kalian. Makanya kalau seandainya yang memasukkan informasi-informasi ke dalam AI ini adalah orang-orang yang tidak faham berkenaan dengan masalah agama, dan ketika kita akhirnya meminta fatwa daripada syekh AI, akhirnya yang muncul berbagai macam permasalahan baru Ustaz. Betul. Dan saya dari satu sisi alhamdulillah ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan kalau kita kembali kepada ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kalian akan ditanya berkenaan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah merupakan salah satu kenikmatan. Betul. Tetapi bagaimana pemakaian AI itu dalam kehidupan kita, ini juga perlu untuk kita ketahui. Artinya kita perlu untuk senantiasa waspada, karena jangan sampai apa yang diberikan oleh AI itu kita percaya terus. Kita langsung percaya. Ya, kita langsung percaya. Dan kalau seperti itu Ustaz, ini bisa akhirnya menjadikan permasalahan agama ini malah menjadi musibah Ustaz. Betul. Ya, malah menjadi musibah. Ya, dan saya kira sehebat apapun yang namanya teknologi, ya, sehebat apapun yang namanya teknologi, dia tidak akan pernah mampu untuk menggantikan seorang ustaz. Okey, kalau ustaz katakan begitu, apakah antara kelebihan ataupun yang ustaz dapat daripada mempelajari direct daripada guru? Ya. Selain daripada ilmu itu, apa yang ustaz pelajari?
Lebih. Mungkin tadi Ustaz ceritakan tinggal bersama dengan kiai, kemudian merantau di luar negeri dengan masyayikh di Mesir dan sebagainya. Apa keunikan belajar berguru itu yang Ustaz rasakan ianya masih diperlukan pada zaman ini berbanding dengan orang yang menerima maklumat daripada AI semata-mata? Saya lihat begini Ustaz. Pertama, mengajar itu not only transfer of knowledge. Okey. Tetapi lebih daripada transfer of adab juga di situ. Oh, okey, masya-Allah. Jadi mengajar not only transfer of knowledge. Ya, kalau transfer hanya memberikan pengetahuan, maklumat saja, itu mungkin kita bisa ambil dari AI. Tapi bukan itu yang kita lihat. Pengajar itu menjadi suri tauladan bagi kita. Ini yang pertama. Kita lihat perilaku daripada ustaz tersebut, apa yang dia lakukan, bagaimana dia dalam kesehariannya, itu akhirnya masuk di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, yang namanya AI ini kan tidak punya yang namanya ruh, Ustaz. Betul. Ada satu perkataan daripada ulama tarbiyah, dia mengatakan begini, Ustaz. At-tariqatu ahammu minal maddah. Metode cara kamu mengajar itu lebih penting daripada subjek yang engkau ajarkan. At-tariqatu ahammu minal maddah. Metode dalam mengajar itu lebih penting daripada subjek yang engkau ajarkan. Okey. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Pengajar itu sendiri lebih penting daripada metodenya. Wah, okey. Ya. Walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsi. Ruh seorang pengajar itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Karena walau bagaimanapun akhirnya ketika seseorang ustadz itu punya passion dia mengajar ustadz, passion itu akhirnya akan melahirkan sebuah energi. Betul Ustaz. Ya kan? Sehingga orang-orang yang ketika dia mengajar, passion itu ada, dia akan mengajar dengan penuh keikhlasan. Ada Ustaz, saya ada satu guru ni, dia sakit Ustaz. Iya. Tapi bila dia mengajar jadi sihat. Betul. Karena Ya. itu passion Ustaz. Passion melahirkan energi. Betul. Saya itu lihat biasa begini Ustaz, bandingkan dengan seorang pemancing ikan. Aha. Orang pergi ke laut, bawa pancing ikan itu Ustaz. Dia lempar pancing ikan itu. Berjam-jam dia boleh duduk Ustaz. Walaupun tak dapat ikan. Saya tak pernah pancing kan. Artinya apa? Mereka punya passion di situ. Ya, betul. Ya, passion itu melahirkan sebuah energi di dalam dirinya. Walaupun dapat satu ikan akhirnya. Ya, berbeza dengan orang yang pergi tidak ada passion sama sekali. Baru 2 menit, 3 menit tak ada ikan balik ya kan. Tapi itu di situ passion Ustaz melahirkan sebuah energi. Itu tidak akan dimiliki oleh AI Ustaz. Dia hanya ada di dalam diri seorang mudarris. Makanya ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Passionnya seorang mudarris itu lebih penting daripada mudarris sendiri. Masya Allah. Karena walau bagaimanapun guru dengan metode tapi tidak ada ruh yang disampaikan. Pun tak jadi Ustaz. Tidak jadi. Betul. Makanya ada sebuah perkataan yang mengatakan segala sesuatu yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Tetapi segala sesuatu yang hanya lahir dari lisan tidak sampai kemana-mana. Makanya saya lihat dia tidak akan bisa menggantikan yang namanya guru di sini Ustaz. Ya, guru di sini. Kemudian yang kedua, AI ini tidak mempunyai sanad keilmuan Ustaz. Sedangkan sanad itu sendiri dalam Islam sangat penting. Apa tu sanad Ustaz? Sanad itu adalah silsilatul rijal, al-musila ilal ilm, itu istilahnya kan begitu Ustaz. Jadi dia rangkaian orang-orang yang memberikan ilmu tersebut ya dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak punya itu AI. Artinya kalau kita dalam dunia modern seperti ini Ustaz, dia tidak mempunyai namanya reference. Ya kan, dia hanya memberikan saja. Dia tidak tahu referensinya dari mana kan. Tetapi kalau kita belajar daripada guru mengambilnya dari kitab dari siapa, itu runtut Ustaz. Ada semuanya. Makanya saya kira AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya peranan seorang guru Ustaz. Walau bagaimanapun hebatnya AI itu. Ya, saya pernah mengikuti satu seminar, international seminar Ustaz. Ada sebuah tajuk itu yang mengatakan teaching by avatar. Teaching by avatar ini Ustaz, bagaimana akhirnya avatar itu kan adalah manusia hologram itu kan yang akan menggantikan mengajar seseorang di depan kelas. Memang nampak dia hadir tetapi ruhnya tidak ada di situ Ustaz. Apakah kehadiran daripada seorang pengajar yang digantikan hologram itu sama dengan kehadiran guru itu sendiri di kelas? Makanya saya katakan, kalau seandainya ada orang yang mengatakan sekarang, ayo kita belajar dari AI, ya, tetapi AI sehebat apapun dia tidak akan pernah bisa menggantikan seorang guru. Betul. Ini saya kira Ustaz intinya saya tertarik Ustaz sebab Ustaz katakan yang tadi itu.
roh seorang guru tu lebih penting daripada guru. Guru tu lebih penting daripada metode. Dan metod lebih penting daripada subjek tu. InsyaAllah. Jadi asalnya itu maklumat tu kita boleh dapat di mana-mana aja. Okey, betul. Tetapi yang menyampaikan itu dengan penuh ruh, penuh passion tu yang kita susah nak dapat. Betul. Saya teringat dengan kalam satu pelajarnya Imam Malik. Dia katakan sesungguhnya dia belajar banyak daripada Imam Malik ni, adabnya lebih daripada ilmu yang disampaikan. Betul. Dan ini yang mungkin AI kekurangan lah. Mungkin kita tak dapat daripada situ. Okey Ustaz, sangat menarik. Saya tak pernah terfikir benda itu. Dan betul, AI dia boleh menjadikan sumber maklumat untuk kita. Betul. Untuk mendapatkan maklumat yang kita mahu dalam masa yang sangat singkat. Tetapi itu tidak bermaksud yang kita boleh menafikan kepentingan untuk kita belajar dengan guru lah. Betul. Sebab apa yang saya tahu, bahawa ilmu yang kita pelajari itu perlu kita faham, perlu kita belajar, dan kita perlu ambil adab yang tadi Ustaz katakan daripada guru itu sendiri. Betul. Mungkin AI kekurangan lah itu. Jadi itu yang membuatkan untuk kita belajar dengan guru ni kekal relevan. Betul. Sampai ke akhir hayat kita. Yes. Okay, insyaAllah. Tapi sebelum kita rumuskan Ustaz, apakah pesanan-pesanan Ustaz yang terakhir ataupun inti yang terakhir untuk Ustaz sampaikan kepada mereka yang mungkin mahu menceburi dalam bidang ilmu dan di hadapan dia ada pelbagai teknologi kemudahan yang ada sehinggakan dia merasakan bahawa tak perlulah aku belajar dengan guru, aku boleh dapat semua dekat sini. Apakah antara nasihat Ustaz untuk memberikan beransang kepada mereka supaya mereka kekal menggunakan guru itu sebagai satu aset untuk dia mendapatkan ilmu Allah Azza wa Jalla? Saya lihat begini Ustaz. Pertama, menghadiri kelas itu sendiri ada keberkahan. Okey. Ya kan? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dikatakan bahwasanya tidaklah seseorang itu majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna fiha kitaballah wa yatadhakaruna fima bainahum illa nazalat ilaihimus sakinah. Jadi itu hadis itu menunjukkan bahwasanya tidaklah seseorang itu menghadiri kelas-kelas agama itu kecuali dia akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, Ustaz. Kenapa dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa? Karena mungkin permasalahan-permasalahan yang bisa dia dapatkan, ditanyakan, dia bisa langsung menanyakan kepada gurunya. Satu yang hal tidak didapati oleh AI, dia tidak bisa mengerti kita. Kalau kita bisa melihat, Ustaz, Nabi SAW ketika ditanya dengan pertanyaan, biasanya Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda. Betul. Kenapa dia berbeda-beda? Karena dia mengetahui siapa yang bertanya. Kondisi orang itu. AI tidak dapat melihat itu Ustaz, karena dia tidak mempunyai empati. Ya. Jadi kalau seandainya saya lihat sakinah itu kita bisa dapatkan. Sakinah itu kan berarti ketenangan ya. Itu kita bisa dapatkan ketika kita bersama dengan guru, bersama dengan mereka, bertanya tentang keadaan kita, dan dia bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita rasakan. Itu ada ketenangan di situ. Bahkan kan dikatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah hatta al-hitanu fil bahri yastaghfiruna lahu ridhan bima talab. Ini kan luar biasa Ustaz. Ketika kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, saya teringat dengan ini kejadian di Al-Azhar Ustaz. Al-Azhar Mesir itu. Al-Azhar Mesir itu tak wajib untuk ada attendance. Oh ya. Yeah? Ya, kita masuk kelas tak ada attendance tau. Ya kan, nak masuk, tak nak masuk la ba'sabi. Tak mengapa ya. Itu di zaman saya, wallahu alam kalau sekarang Ustaz ya, di tahun 97 98. Saya sempat bertanya kenapa. Tahu tak ada jawaban satu Ustaz. Apa jawabannya Ustaz? Jawabannya begini. Pelajar membutuhkan Al-Azhar, Al-Azhar tidak perlukan pelajar. Ini luar biasa kan Ustaz. Pasal itu dia tak ambil attendance. Ya, dia tak ambil attendance. Kemudian yang kedua, setelah itu saya mencoba untuk menggali itu di dalam sebuah, saya bertanya kepada guru saya yang di Jawa itu. Dia mengatakan apa tahu Ustaz? Ada satu kata-kata dia. Timba mendatangi perigi, bukan perigi yang mendatangi timba. Artinya apa? Ilmu itu yang didatangi, bukan itu yang mendatangi ilmu. Sehingga ini sangat luar biasa juga, karena memang pada akhirnya kita perlukan ilmu itu. Betul. Kita perlu bersama dengan para ustadz-ustadz kita lihat adab mereka, kita perlu melihat akhlak mereka Ustadz. Makanya nasihat saya Ustadz kepada orang-orang yang mau mempergunakan AI ini, saya itu teringat dengan surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-6 itu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Artinya apa? Ketika kita sudah mendapatkan informasi dari
Syekh Google tadi itu, Ustaz, Syekh AI misalnya kan, yang perlu kita lihat, Ustaz, kembalilah tabayun dulu, benarkah atau tidak itu. Karena jangan sampai salah-salah, Ustaz. Betul. Ya, salah-salah. Apa yang diberikan, informasi yang diberikan tidak seperti itu kebenarannya. Dan kadang-kadang kita bertemu dengan pelajar. Saya kadang-kadang bertemu dengan pelajar. Saya berikan dia tugasan. Kemudian setelah saya berikan tugasan, dia datang dengan jawaban. Kita tahu ini bahasa AI, Ustaz, kan. Translation juga kadang-kadang kita tahu dari bahasa Arab kan. Tahu kita. Pada akhirnya kita tetap memerlukan yang namanya guru untuk menerangkan kepada kita. Saya teringat dengan satu kasus, Ustaz. Ini di Madinah, di Madinah. Saya waktu itu bertanya kepada seorang syekh tentang haddus sariqah. Haddus sariqah artinya berapa batas minimal seseorang ya dipotong tangannya. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya seseorang dipotong tangannya bihablin au baydah. Bihablin au baydah, karena mencuri tali, baydah mencuri telur. Saya dalam hati, sekecil itu kita langsung potong tangan. Itu kalau ditanyakan Syekh AI, itulah jawaban dia. Tetapi ternyata habl di situ, kata guru saya, al-habl huna hablus safina. Jadi tali kapal yang memang besar itu yang mahal harganya. Dengan baydah di situ apa tahu, Ustaz? Helmet yang dipakai oleh para orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, helmet untuk perang itu, Ustaz. Baydah itu dicuri baru potong tangan. Kalau telur tak ada. Nah, ini berbeda kan, Ustaz. Nah, makanya ini pentingnya seseorang yang akan belajar ilmu agama, kalaupun seandainya dia meminta bantuan daripada AI misalnya kan, Ustaz, tabayunlah, tathabbutlah, sehingga apa yang kita dapatkan itu betul-betul sesuai. Karena kenapa, Ustaz? Ya, apa yang kita berikan pasti akan ditanyakan nanti pada hari kiamat kan, Ustaz? Betul. Pasti akan ditanyakan. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Di ayat awalnya itu apa? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah memberitahu sesuatu yang kamu tidak ada ilmu darinya. Dan dari AI kita tahu itu bukan dari seorang syekh. Tidak ada otoriti ilmu di situ. Ini saya kira, Ustaz, perlu untuk senantiasa kembali kepada al-kutub al-asliyah wal masadir al-asliyah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Masya Allah, satu perkongsian yang sangat baik. Sama-sama banyak belajar daripada pengalaman antum, pengalaman rihla dalam menuntut ilmu, dalam kita menggunakan AI teknologi ini. Dan rumusan daripada perbincangan kita ni bukan kita nak menyalahkan AI, bukan kita nak katakan AI tak bagus, tetapi kita jangan menyerahkan maklumat tu bulat-bulatnya kepada AI. Perlu kepada tabayun dan relevannya guru, sehingga waktu sekarang ni akan tetap relevan, kerana yang kita memerlukan adalah hikmah, adab dan juga penerangan daripada guru itu sendiri, dan bukan sekadar menerima maklumat semata-mata. Betul. InsyaAllah. Syukran, Ustaz, sekali lagi. Jazakumullah khair atas masa yang telah diluangkan. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada semua. Dan kepada para penonton sekalian, insyaAllah jazakumullah khair. Dan kita harapkan perbincangan seperti ini berkenaan dengan isu-isu semasa yang kekal terjadi hari demi hari, dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita harapkan segala teknologi yang berkembang pada hari ini menjadikan satu alat agar kita dapat menggunakannya dengan bijak, tanpa kita mengurangkan sedikit pun daripada nilai ilmu dan juga adab seorang guru itu sendiri. Jazakumullah khair. Kita mengakhirkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda mendapat manfaat daripada podcast kami, jangan lupa untuk subscribe di YouTube Muhammadiyah SG, serta ikuti @dakwahkas di Instagram dan juga TikTok. Anda juga dialu-alukan untuk menyumbang ke Persatuan Muhammadiyah bagi menyokong program-program dakwah kami.